Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan seluruh kesadaranmu. Jangan setengah, jangan lalai. Karena ini adalah panggilan yang tidak datang dua kali. Jika engkau mengabaikannya sekarang, engkau mungkin kehilangan momen yang tidak akan pernah kembali selama engkau hidup. Ini bukan sekadar kata-kata yang ditulis dengan indah. Ini bukan sekadar video dengan musik yang menenangkan. Ini adalah pintu. Dan pintu ini tidak akan terus terbuka menunggumu. Engkau harus masuk sekarang, atau menyesal selamanya. Banyak orang telah sampai pada titik ini. Mereka melihat sinyal, mereka merasakan getaran, mereka tahu ini bukan kebetulan, tapi mereka menunda. Mereka berkata nanti. Mereka mencari bukti, menunggu konfirmasi logika, meminta tanda tambahan, dan pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan satu hal, penyesalan yang terlambat. Engkau tidak boleh menjadi salah satunya. Hari ini, Jumat ini, 9 Januari 2026, bukan hari yang biasa. Ini bukan hari yang kosong. Ini bukan angka acak. Ini adalah hari yang telah ditulis dalam blueprint kehidupanmu. Di dalam naskah takdirmu, hari ini adalah titik terang yang akan menyala diam-diam, namun mampu membakar habis semua kabut ketidakpastian yang selama ini engkau pendam dalam diam. Jika engkau cukup peka, engkau akan tahu bahwa ini bukan permulaan biasa. Ini adalah gerbang menuju kebahagiaan besar yang selama ini tidak datang karena engkau kejar dengan panik. Tapi karena hari ini, engkau akhirnya cukup diam untuk membiarkannya datang dengan anggun. Kebahagiaan itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktunya, dan waktu itu adalah sekarang. Kebahagiaan itu tidak pernah pergi. Ia hanya mencari hati yang cukup siap menerimanya, bukan karena layak, tapi karena lapang. Engkau telah menunggu terlalu lama. Engkau telah bersabar terlalu dalam. Engkau telah menangis terlalu diam. Engkau telah mengikhlaskan terlalu banyak, dan semesta tidak tuli. Tuhan tidak absen. Semua itu tidak sia-sia. Hari ini, ruhmu dipanggil. Bukan untuk diberi lebih banyak ujian, tapi untuk menerima balasan. Rezeki yang tak terduga akan datang. Ia tidak akan mengetuk pintu seperti tamu. Ia akan masuk seperti cahaya yang menyelinap dari celah-celah retak di hidupmu. Pelan, diam, tapi pasti. Tidak akan terlihat oleh mata orang-orang yang terbiasa meremehkan keajaiban, tapi akan terasa oleh batinmu yang pernah hancur dan kini mulai bangkit perlahan. Engkau mungkin tidak tahu dari mana datangnya, tapi itulah cara semesta bekerja. Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menyentuh. Jika engkau hari ini berada di titik paling bawah, justru dari sanalah arus datang paling deras. Jika engkau sedang pasrah, justru dari situlah energi Tuhan masuk paling dalam. Karena saat semua daya manusia engkau lepaskan, itulah momen kekuatan ilahi mengambil alih penuh. Jiwa terpilih, hari ini bukan hari di mana engkau harus kuat. Ini adalah hari di mana engkau hanya perlu terbuka. Biarkan kabar baik itu menembusmu. Biarkan rezeki tak terduga itu menyelinap tanpa izinmu. Jangan tolak. Jangan pikirkan caranya. Jangan tanyakan kenapa, karena rahasia Tuhan tidak menunggu logika. Ia menunggu kesiapan. Engkau mungkin merasa hidupmu tidak berubah, tapi mulai hari ini, getaran di sekitarmu tidak lagi sama. Frekuensi batinmu telah bergeser. Engkau sudah tidak lagi berdiri di tanah yang sama. Apa yang akan datang padamu setelah ini bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau telah sampai di tempat yang siap menerimanya. Jiwa terpilih, sadari satu hal, dunia tidak akan memberimu waktu untuk berhenti, tapi semesta sedang memberimu momen ini untuk mulai. Jangan abaikan. Jangan jadikan ini sebagai hiburan sesaat. Jadikan ini sebagai penanda bahwa hidupmu sedang disentuh dari langit, dan tidak ada sentuhan dari langit yang datang dengan sia-sia. Sebelum kita lanjut ke dalam pesan yang lebih dalam, lakukan satu tindakan batin yang sederhana tapi sakral. Tekan like untuk mengikat niatmu. Tekan subscribe untuk menyatakan bahwa
engkau siap menerima hal-hal besar yang telah disiapkan semesta untukmu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan spiritual berikutnya tidak luput dari langkahmu. Dan komentarlah angka 99 di bawah, sebagai simbol bahwa engkau menyatakan siap menerima rezeki tak terduga dan kebahagiaan besar yang akan datang tepat waktu, bukan karena engkau mengejar, tapi karena engkau diundang. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan ruang ini. Engkau sedang berada di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh beban, dan dunia baru yang mulai menyambutmu dengan penuh cahaya. Dan hanya engkau yang bisa memutuskan untuk masuk atau kembali. Bagian 1. Kebahagiaan terbesar tidak pernah datang saat dikejar, tapi saat diterima dalam keheningan. Jiwa terpilih, engkau telah terlalu lama berlari, mengejar sesuatu yang engkau kira akan membebaskanmu, membahagiakanmu, melengkapi kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap pagi engkau bangun dengan beban yang sama, harapan yang mulai menipis, dan ketakutan bahwa apa yang engkau cari mungkin tidak pernah benar-benar ada. Engkau berjalan cepat, engkau berpikir keras, engkau mencoba menyusun langkah-langkah strategi seperti petarung yang terjebak dalam arena yang tak pernah berakhir. Tapi di balik semua itu, adakah benar-benar kebahagiaan? Engkau telah mencintai keras, berharap banyak, menahan luka dalam diam, dan menghibur diri sendiri dengan janji-janji yang tak pernah ditepati oleh kehidupan. Dan kini, dalam satu titik sunyi di hari ini, engkau mulai sadar bahwa mungkin selama ini yang engkau kejar bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang hanya bisa datang saat engkau berhenti. Saat engkau benar-benar diam. Saat engkau membuka ruang, bukan dengan usaha, tapi dengan pasrah yang dalam. Jiwa terpilih, kebahagiaan itu tidak bisa dikejar, karena ia bukan benda yang tercecar di jalan. Ia bukan hasil dari perhitungan rumit. Ia bukan reward atas kepintaran. Kebahagiaan adalah tamu. Tamu yang hanya masuk ke rumah yang tenang. Rumah yang tidak gaduh dengan keluhan. Tidak penuh sesak oleh tuntutan. Tidak berisik dengan bisikan ketidakpuasan. Tamu ini tidak masuk lewat pintu ambisi, tapi lewat jendela keikhlasan. Ketika engkau terlalu sibuk mencari jalan keluar, engkau tidak pernah sadar bahwa pintu telah terbuka sejak lama. Bukan di depan, tapi di dalam dirimu sendiri. Engkau tidak bisa memanggil burung untuk hinggap di tanganmu jika tanganmu menggenggam terlalu kuat. Tapi saat tanganmu terbuka, tenang, dan diam, burung itu akan datang sendiri. Begitu pula dengan kebahagiaan. Hari ini, Jumat yang suci ini, 9 Januari yang tidak biasa ini, bukanlah waktu untuk berpikir lebih keras, tapi untuk merasa lebih dalam. Inilah saatnya engkau berhenti sejenak, bukan karena engkau lelah, tapi karena engkau sadar bahwa engkau tidak lagi perlu mengejar. Apa yang engkau cari sedang datang sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggi dari semesta, mengirimkan kebahagiaan yang tak engkau duga, saat engkau tak lagi mencarinya. Dan tahukah engkau apa yang membuat kebahagiaan itu mau datang? Karena engkau berhenti bertanya, kapan bahagiaku datang? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku syukuri hari ini? Karena engkau tidak lagi berteriak ke langit, memaksa jawaban segera, tapi mulai berbicara lembut pada jiwamu sendiri, bahwa mungkin semuanya sedang disiapkan. Karena engkau mulai percaya, bukan pada janji dunia, tapi pada gerak diam semesta yang tak pernah gagal. Lihatlah ke sekelilingmu sekarang. Mungkin tidak ada yang berubah. Mungkin masalahmu masih ada. Mungkin tagihan masih menumpuk. Mungkin kesepian masih mendekapmu diam-diam di malam. Tapi rasa yang kau alami saat mendengarkan ini, rasa yang tidak bisa engkau jelaskan, tapi terasa nyata di dada, itulah awal dari perubahan sejati. Itulah energi kebahagiaan yang mulai datang tanpa suara.
Karena sesungguhnya, kebahagiaan bukan datang dari perubahan luar, tapi dari pergeseran energi batin yang sangat halus. Dan hari ini, engkau sedang mengalaminya. Engkau mulai menerima hidup. Dan dalam penerimaan itu, kebahagiaan mulai masuk. Engkau berhenti berperang dengan waktu. Dan dalam damai itu, rezeki mulai mendekat. Engkau tidak lagi menuntut semuanya sesuai keinginanmu. Dan dalam kelapangan itu, semesta mulai memberi tanpa batas. Jiwa terpilih. Jika engkau merasa ada sesuatu yang aneh hari ini, lebih tenang, lebih lapang, lebih hening, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah frekuensi baru yang sedang menyambutmu. Dunia mungkin tidak tahu apa-apa, tapi ruhmu tahu bahwa engkau sedang masuk ke zona waktu yang berbeda. Zona di mana kebahagiaan tidak perlu engkau cari. Cukup engkau izinkan hadir. Dan hanya dengan begitu, rezeki besar yang tak terduga akan datang bersama kebahagiaan itu. Bukan seperti banjir yang datang menerjang, tapi seperti sungai lembut yang perlahan melingkari langkah-langkahmu. Diamlah sejenak sekarang. Rasakan napasmu. Rasakan tubuhmu. Rasakan ruang di sekitarmu. Batinmu sedang dibereskan. Dan kebahagiaan itu sedang dalam perjalanan. Bagian 2. Tanggal 9. Ini membuka pintu tak terlihat yang telah lama tertutup. Jiwa terpilih, tidak semua pintu berbunyi saat dibuka. Tidak semua perubahan berisik ketika datang. Dan tidak semua keajaiban memperkenalkan diri saat menyapa hidupmu. Sebagian besar gerakan paling dahsyat dalam hidup ini justru hadir diam-diam. Seperti cahaya fajar yang tak pernah bertanya apakah engkau sudah siap, tapi selalu datang tepat waktu. Hari ini adalah tanggal 9, hari Jumat. Hari yang secara lahiriah mungkin tak berbeda dari hari lain. Tapi engkau tahu, jauh di dalam lapisan terdalam jiwamu, ada sesuatu yang berbeda. Ada energi yang tak biasa, ada resonansi batin yang seolah memanggilmu untuk berhenti sejenak dan mendengar. Bukan dengan telinga luar, tapi dengan telinga yang hanya bisa dibuka oleh kesadaran batin yang terjaga. Karena pada hari ini, ada pintu yang telah lama tertutup, kini mulai terbuka perlahan. Bukan pintu rumah, bukan pintu kantor, tapi pintu takdir, pintu rezeki, pintu yang tidak terbuat dari kayu atau besi, tapi dari lapisan-lapisan waktu yang selama ini engkau lalui dengan penuh luka, sabar, kecewa, dan diam. Pintu yang tidak bisa diketuk dengan tangan, melainkan dengan jiwa yang telah lelah berjuang, namun tak pernah berhenti percaya. Dan hari ini, Jumat 9 Januari 2026, pintu itu retak, lalu terbuka, sedikit, tapi cukup untuk melepaskan aliran pertama cahaya yang selama ini tertahan. Engkau mungkin bertanya, kenapa hari ini? Kenapa sekarang? Kenapa setelah begitu banyak waktu yang engkau habiskan dalam sepi dan pertanyaan tanpa jawaban? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena waktumu sudah datang. Bukan karena engkau lebih baik dari yang lain. Bukan karena engkau lebih rajin, lebih suci, atau lebih sempurna. Tapi karena engkau telah bertahan cukup lama di kegelapan. Dan malam yang panjang selalu berakhir. Tidak karena malam menyerah, tapi karena fajar tak bisa ditolak. Tidak ada malam yang bisa menahan pagi terlalu lama. Dan pagi untukmu, jiwa terpilih, adalah hari ini. Pintu yang terbuka hari ini bukanlah pintu yang engkau bangun, tapi pintu yang dibuka oleh Tuhan sendiri, sebagai jawaban dari semua doa yang engkau bisikan saat tidak ada yang mendengar. Doa-doa yang engkau ucapkan dalam selimut, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ketika air mata lebih fasih berbicara daripada kata-kata. Semua itu terkumpul, semua itu menjadi kunci, dan kunci itu kini telah digunakan. Namun engkau harus tahu, pintu tak terlihat ini tidak dibuka oleh kekuatan fisikmu, tapi oleh getaran hatimu, oleh lembutnya pasrahmu,
oleh dalamnya ikhlasmu. Saat engkau berhenti menggenggam dunia dengan tangan penuh ketakutan dan mulai membuka kedua tanganmu dengan ketenangan, maka pintu itu pun mengalah. Jiwa terpilih, jika engkau benar-benar hadir di momen ini, engkau akan merasakan perubahan itu bukan di luar sana, tapi di dadamu. Ada ruang baru yang terasa terbuka. Ada hawa segar yang masuk tanpa permisi. Ada rasa yang sulit dijelaskan, tapi begitu jelas terasa bahwa hidupmu sedang disiapkan untuk fase yang berbeda. Lebih tenang, lebih terang, lebih penuh. Dan tanggal 9 ini bukan sekadar angka. Ia adalah simbol dari kelengkapan, dari kelahiran energi baru, dari gerak yang berulang namun tak pernah putus. 9 adalah angka yang nyaris sempurna, tapi tidak tertutup. Ia seperti pelukan semesta yang belum selesai, tapi sudah cukup untuk membuatmu merasa disambut. Lalu apa yang harus engkau lakukan saat pintu ini terbuka? Jangan gaduh, jangan panik, jangan terlalu cepat berharap pada wujud kasat mata. Cukup hadir, cukup diam di ambang pintu itu. Biarkan cahaya masuk terlebih dahulu sebelum engkau melangkah. Biarkan tubuhmu terbiasa dengan sinar yang akan menghanguskan semua kabut yang selama ini melekat di pundakmu. Engkau tidak perlu tahu detailnya. Engkau tidak perlu tahu dari siapa, kapan, dan bagaimana rezeki itu akan datang. Tapi engkau harus tahu satu hal. Pintu itu tidak akan terbuka jika engkau tidak siap. Dan jika hari ini ia terbuka, itu berarti sesuatu di dalam dirimu telah memenuhi syarat ilahi yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu dunia. Jiwa terpilih, engkau telah lama berdiri di luar gerbang ini. Engkau pernah merasa ditolak, engkau pernah merasa diabaikan, engkau pernah merasa tidak dianggap. Tapi bukan karena engkau tidak pantas, hanya karena waktunya belum tiba. Dan kini, waktu itu telah datang, hari ini, sekarang. Dan meskipun engkau tidak melihat pintunya, engkau bisa merasakannya. Karena pintu spiritual tidak selalu terlihat oleh mata, tapi selalu bisa dirasakan oleh hati yang cukup hening. Hati yang tidak lagi mengejar banyak hal, tapi hanya ingin satu hal, damai. Masuki pintu itu dengan batin yang lapang. Tidak perlu membawa semua bebanmu. Biarkan yang lama jatuh di belakang. Biarkan yang telah usai pergi dengan angin. Karena engkau sedang dipanggil untuk memulai hidup yang baru. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebeningan. Dan di balik pintu itu, ada rezeki yang tak pernah engkau minta, tapi telah lama disiapkan untukmu. Bagian 3. Rezeki itu tidak datang karena engkau layak, tapi karena engkau siap. Jiwa terpilih, engkau harus mendengarkan bagian ini dengan keheningan yang tidak terganggu, dengan dada yang tidak tergesa. Karena ada kebenaran yang selama ini tertutup oleh kabut perbandingan dan keraguan. Kebenaran yang sederhana, namun sangat dalam. Rezeki tidak datang karena engkau layak, tetapi karena engkau siap. Selama ini dunia mengajarimu untuk layak, untuk memenuhi standar, untuk menjadi versi terbaik menurut ukuran luar. Nilai akademik, produktivitas, pencapaian, penampilan, gelar, reputasi, validasi. Semua itu membentuk kerangkang yang membuatmu percaya bahwa rezeki adalah hadiah bagi mereka yang terlihat hebat. Padahal, tidak selalu. Ada banyak jiwa di luar sana yang tampak layak, namun tetap merasa kosong. Ada banyak wajah yang disanjung banyak orang, namun tidak pernah tidur dengan tenang. Karena ternyata, kelayakan tidak menjamin keberlimpahan. Dan Tuhan tidak bekerja dengan logika dunia. Ia bekerja dengan frekuensi batin. Dan hanya hati yang siap yang bisa menjadi medan magnet bagi berkah tak terduga. Jiwa terpilih, jika hari ini engkau merasa tidak cukup layak, jangan buru-buru menolak kebaikan yang datang. Jika engkau masih menyimpan luka, jangan anggap itu penghalang. Jika engkau masih belajar memaafkan diri,
Jangan kira Tuhan menunggu sempurnamu, karena yang dinilai bukan hasil akhir, tapi kesiapan batin untuk menerima, meski dengan segala cacat dan celah. Engkau tidak perlu sempurna untuk diberi. Engkau hanya perlu hadir, membuka ruang dalam dirimu yang selama ini tertutup oleh malu, marah, atau takut. Karena rezeki bukan tentang siapa yang paling kuat berdoa atau siapa yang paling panjang ritualnya, tapi siapa yang saat rezeki datang tidak menutup pintu hatinya sendiri. Berapa banyak rezeki yang datang, namun ditolak karena kita merasa tidak pantas. Berapa banyak peluang yang mendekat, namun kita tolak karena kita masih sibuk mengingat masa lalu. Berapa banyak cinta yang jujur, namun kita usir karena kita merasa belum sembuh. Dan hari ini, Jumat 9 Januari, semesta mencoba satu kali lagi, mendorong rezeki tak terduga ke arahmu, mengalirkan kebahagiaan besar ke dalam harimu. Tapi bukan untuk membuktikan bahwa engkau layak, melainkan untuk mengingatkan bahwa engkau telah siap. Siap bukan berarti sudah bersih dari luka. Siap berarti engkau sudah tidak lagi memeluk luka itu terlalu erat. Engkau sudah mulai memberi tempat bagi sesuatu yang baru. Engkau sudah mulai percaya bahwa meski dunia tidak melihat, Tuhan tahu. Siap bukan berarti semua pertanyaanmu sudah punya jawaban, tapi bahwa engkau tidak lagi menggantungkan damai pada jawaban itu. Siap bukan berarti tidak takut, tapi bahwa engkau berjalan bersama rasa takut itu, tanpa berhenti. Rezeki itu bukan hadiah untuk pemenang. Ia adalah anugerah untuk jiwa yang kembali pulang ke keheningannya sendiri. Ia datang bukan karena engkau paling sibuk mencari, tapi karena engkau paling berani untuk menerima tanpa syarat. Dan jika hari ini engkau bertanya, apakah aku termasuk yang akan diberi? Jawabannya hanya satu. Jika engkau mendengar ini, engkau sudah termasuk. Tidak semua orang sampai pada pesan ini. Tidak semua orang cukup tenang untuk bertahan sampai bagian ini. Tidak semua orang cukup hening untuk bisa mendengarnya dengan hati yang terbuka. Tapi engkau, ya, engkau sudah sampai. Dan itu berarti engkau dipanggil. Bukan dipanggil untuk kerja keras tanpa henti, tapi dipanggil untuk melepaskan keyakinan lama bahwa hanya yang sempurna yang berhak menerima. Tidak. Yang berhak menerima adalah mereka yang telah berhenti melawan hidupnya sendiri. Jiwa terpilih, lihatlah ke dalam dirimu sekarang. Apakah engkau masih menyimpan perasaan tidak layak, tidak cukup baik, terlalu berdosa, terlalu rusak? Jika iya, peluklah itu. Tapi jangan izinkan ia menjadi penjara, karena Tuhan tidak pernah mencatat kesalahanmu dengan tinta kebencian. Ia mencatatnya dengan cahaya yang menunggu saat tepat untuk menghapusnya, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih indah. Dan saat tepat itu adalah sekarang. Rezeki tak terduga itu tidak menunggu engkau bersih total. Ia menunggu engkau cukup tenang untuk berkata, "Aku bersedia." Engkau tidak harus tahu bagaimana caranya. Engkau hanya perlu menyiapkan wadahnya. Ruang batin yang tidak lagi penuh oleh penghakiman diri. Dan saat ruang itu lapang, berkah akan mengalir dengan cara yang tak masuk akal, tapi sepenuhnya nyata. Hari ini, jangan sibuk merasa tidak pantas. Sibuklah membuka ruang, karena siapapun yang siap akan diberi. Bagian 4. Uang yang tidak pernah engkau minta, sedang bergerak diam-diam ke arahmu. Jiwa terpilih, engkau tidak harus meminta dengan suara lantang untuk didengar oleh semesta. Engkau tidak harus merintih keras agar Tuhan mengerti kebutuhanmu. Ada bisikan yang bahkan tidak pernah keluar dari mulutmu, tapi menggema di langit. Ada getaran dari dalam hatimu yang paling sunyi, yang hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan getaran itu kini sedang menjelma menjadi gerak nyata. Engkau tidak tahu dari mana datangnya, tidak tahu bagaimana bentuknya, tidak tahu siapa yang membawanya, tapi uang itu sedang bergerak, diam-diam, perlahan, tapi pasti.
tidak dengan suara langkah kaki, tapi dengan denting energi. Tidak dari pintu yang engkau buka, tapi dari celah yang engkau bahkan tidak tahu ada. Karena begitulah cara rezeki bekerja ketika ia dikirim oleh cinta Tuhan. Ia tidak datang dengan pengumuman, tapi dengan bisikan. Ia tidak mengetuk keras, tapi menyelinap lembut ke dalam hidupmu. Tepat di saat engkau sudah lelah menanti, dan akhirnya memilih pasrah. Jiwa terpilih, mungkin engkau tidak sedang menunggu uang. Mungkin engkau hanya sedang menanti kelegaan, ketenangan, kejelasan. Tapi apapun bentuknya, semua itu akan selalu membutuhkan dukungan dunia. Dan di dunia ini, uang adalah bahasa universalnya. Ia bukan segalanya, tapi tanpa dia, engkau terlalu sering harus memilih antara bertahan atau menyerah. Dan Tuhan tahu itu. Ia tahu bahwa engkau sudah terlalu lama mencoba bertahan tanpa cukup daya. Ia tahu bahwa engkau pernah pura-pura kuat saat dompetmu kosong. Ia tahu bahwa engkau menunda kebutuhan penting demi memenuhi janji pada orang lain. Ia tahu, dan ia tidak tinggal diam. Engkau tidak pernah meminta detailnya, tapi hatimu pernah berkata dalam diam, "Tuhan, tolong cukupkan aku." Dan hari ini, doa itu dijawab. Bukan dengan dentuman mukjizat yang terlihat semua orang, tapi dengan gerak senyap. Uang itu mulai mencari jalannya. Dari sumber yang mungkin tidak pernah engkau duga. Dari orang yang tidak pernah engkau temui. Dari proyek yang engkau kira gagal. Dari relasi yang sempat engkau anggap usai. Dari arah yang tidak pernah terlintas dalam perhitunganmu. Karena rezeki, jika sudah ditetapkan untukmu, akan tetap datang. Bahkan saat engkau lupa cara berharap. Tapi engkau harus memahami sesuatu yang sangat penting. Uang yang datang secara ilahi tidak bisa dipanggil dengan kegelisahan. Ia hanya datang kepada jiwa yang cukup hening untuk menerimanya. Jiwa yang tidak lagi sibuk mengejar semua hal di luar, tapi mulai bersih dari dalam. Apakah engkau merasa damai akhir-akhir ini, meski keadaan belum banyak berubah? Apakah engkau merasa tenang tanpa alasan jelas? Apakah ada momen-momen kecil yang tiba-tiba membuatmu tersenyum, padahal tidak ada hal besar yang terjadi? Jika iya, itulah tanda bahwa rezeki itu sedang mendekat. Ia sedang menyesuaikan nadanya dengan getaran jiwamu. Karena uang yang datang dari jalan batin tidak bisa masuk ke jiwa yang masih bising oleh ketakutan. Ia menunggu engkau mereda, dan saat engkau diam, ia bergerak. Jiwa terpilih, engkau tidak harus tahu bagaimana caranya. Tidak perlu tahu jalurnya. Karena jika engkau tahu semuanya, maka itu bukan iman, itu hanya perhitungan. Tapi saat engkau tidak tahu apa-apa dan tetap tenang, maka itulah iman yang sesungguhnya. Dan iman seperti itulah yang menarik rezeki paling lembut dari langit. Uang itu tidak akan datang untuk membuatmu sombong, tapi untuk membuatmu bisa bernapas lebih dalam. Untuk membuatmu bisa membayar hal-hal penting tanpa merasa bersalah. Untuk membuatmu berkata iya pada sesuatu yang selama ini engkau tolak karena alasan biaya. Untuk memulihkan harga dirimu yang sempat remuk diam-diam karena terlalu sering merasa tidak cukup. Dan uang itu tidak datang karena engkau telah bekerja lebih keras dari yang lain, tapi karena engkau telah berserah lebih dalam dari yang lain. Tuhan tidak pernah buta. Ia tidak menghitung hanya kerja tanganmu. Ia juga mencatat getaran batinmu. Dan hari ini, getaran itu selaras dengan aliran rezeki. Jadi jika engkau merasa ada sesuatu yang mulai bergerak dalam hidupmu, jangan buru-buru bertanya, "Apa ini?" Cukup katakan dalam hati, "Terima kasih Tuhan, aku siap." Siap untuk menerima. Siap untuk menjaga. Siap untuk tidak menyia-nyiakan apapun yang kau percayakan kepadaku. Dan saat kesiapan itu nyata, maka gerak uang yang tidak pernah engkau minta akan menjadi kenyataan yang menyentuh tanganmu sendiri. Bukan sekadar ilusi, bukan sekadar harapan,
tapi kepastian yang akhirnya menghampiri. Jiwa terpilih, jangan panik jika hari-harimu tampak sepi. Karena uang tidak selalu datang saat dunia riuh. Ia lebih suka hadir saat jiwamu hening. Dan mungkin itulah alasan kenapa engkau dibawa ke titik ini. Titik sunyi. Agar engkau bisa menerima sesuatu yang sangat besar tanpa kehilangan keseimbanganmu. Diamlah, rasakan. Uang itu sedang mendekat dan engkau akan tahu saat ia tiba. Bagian 5. Kesedihanmu tidak sia-sia. Ia adalah mata air dari kebahagiaan hari ini. Jiwa terpilih, duduklah dalam diam sejenak dan tengok kembali ke belakang. Tidak dengan dendam, tidak dengan luka yang engkau buka kembali, tapi dengan kelembutan, dengan pandangan batin yang penuh belas kasih terhadap dirimu sendiri. Karena di balik semua langkah berat yang telah engkau jalani, ada sesuatu yang tidak pernah sia-sia. Ada benih yang kini sedang tumbuh perlahan menjadi mata air kebahagiaan. Engkau mungkin tidak menyadarinya saat itu. Saat engkau menangis sendirian dalam kamar gelap. Saat engkau menutup wajahmu di bantal agar tidak terdengar oleh siapapun. Saat engkau merasa semuanya terlalu berat untuk dilalui, terlalu gelap untuk diterangi. Tapi sesungguhnya, pada setiap air mata yang engkau jatuhkan, semesta sedang mencatat sesuatu yang suci. Air mata itu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk doa yang paling jujur saat lidah tak sanggup lagi berucap. Ia adalah gerakan batin yang lebih dalam dari semua ritual, lebih tulus dari semua kata-kata manis, dan lebih dahsyat dari semua strategi manusia. Karena ketika engkau menangis dalam keheningan, engkau sedang merobek batas ego, membiarkan jiwamu yang telanjang berbicara langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan mendengar itu. Ia tidak menuntutmu menjelaskan. Ia tidak meminta pembuktian. Ia hanya mendengarkan dan menunggu waktu terbaik untuk menjawab. Hari ini, Jumat 9 Januari, adalah salah satu jawaban itu. Jangan abaikan betapa berharganya kesedihan yang telah engkau lalui. Jangan buru-buru ingin melupakannya. Jangan kira itu semua hanya derita kosong. Karena sesungguhnya, di balik setiap rasa perih yang engkau sembunyikan, engkau sedang digali. Engkau sedang dibentuk. Engkau sedang disiapkan, seperti bumi yang harus dilubangi dulu agar bisa mengalirkan air, begitu pula jiwamu. Luka itu bukan akhir, luka itu jalan masuk bagi cahaya. Berapa banyak malam yang telah engkau lewati dalam diam, hanya untuk bangun keesokan hari dan pura-pura baik-baik saja. Berapa banyak senyum yang engkau tampilkan padahal hatimu remuk. Berapa banyak pengorbanan yang engkau beri kepada orang lain, sementara dirimu sendiri kehabisan tenaga. Jiwa terpilih, tidak satupun dari itu yang sia-sia. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan luka. Ia tidak pernah menyuruhmu bersedih hanya agar engkau jatuh. Ia menyuruhmu bersedih agar engkau menghadap, agar engkau berhenti menoleh keluar dan mulai pulang ke dalam. Dan sekarang, setelah semua itu, engkau telah sampai di titik ini. Titik di mana engkau mungkin belum bisa menjelaskan semuanya, tapi engkau mulai mengerti bahwa yang dulu menyakitkan, kini terasa menguatkan. Yang dulu engkau kutuk sebagai kutukan hidup, kini engkau lihat sebagai gerbang pelatihan ruhani. Dan dari sanalah, kebahagiaan yang sejati mulai mengalir. Kebahagiaan yang bukan karena masalah hilang, tapi karena jiwamu telah lebih dalam. Kebahagiaan yang bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena engkau telah tumbuh kuat. Kebahagiaan yang tidak datang dari luar, tapi dari kedalaman batin yang telah dipecah berkali-kali, dan kini menjadi sumber air jernih yang tak kering. Hari ini adalah bukti bahwa engkau telah melewati banyak hal yang seharusnya membuatmu hancur, tapi tidak. Engkau tetap ada. Engkau tetap bernapas, engkau tetap berjalan, meski langkahmu terseok. Dan keberadaanmu di sini, membaca ini, bukan kebetulan.
Ini adalah penanda bahwa engkau selamat dari sesuatu yang tidak semua orang sanggup lalui. Engkau selamat bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Dan dari keselamatan batin itulah, hadiah mulai turun. Jiwa terpilih ketika air mata berubah menjadi ketenangan, ketika luka berubah menjadi kebijaksanaan, dan ketika hancur berubah menjadi ruang. Disitulah semesta tahu bahwa engkau sudah siap untuk diberi lebih. Dan lebih itu bukan hanya materi, tapi makna, ketenangan, kekuatan, cinta yang tidak bersyarat. Dan ya, rezeki yang datang tanpa engkau minta. Karena Tuhan melihat bahwa engkau pernah merelakan sesuatu yang sangat berarti demi tetap berjalan. Dan pengorbanan seperti itu tidak pernah diabaikan oleh langit. Kesedihanmu yang dulu, kini adalah fondasi dari kebahagiaan yang akan tinggal. Bukan kebahagiaan sementara yang bergantung pada hal-hal luar, tapi kebahagiaan yang tumbuh dari dalam. Karena engkau telah belajar satu hal yang sangat penting, bahwa yang tak membunuhmu telah membuatmu mampu menerima cahaya. Dan cahaya itu kini sedang bersinar ke arahmu. Diamlah sejenak, rasakan. Semua luka itu ternyata tidak sedang menghancurkanmu. Mereka sedang menyiapkanmu. Dan hari ini, engkau akan tahu alasannya. Bagian 6. Saat engkau melepas, justru saat itulah energi terbesar datang. Jiwa terpilih. Ada paradoks agung yang mengatur semesta ini, dan hanya mereka yang berjalan dengan batin terbuka yang bisa melihatnya. Bahwa seringkali, justru ketika engkau berhenti menggenggam, sesuatu yang besar datang mendekat. Bahwa saat engkau melepaskan dengan tenang, bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Disitulah gerakan energi terbesar mulai masuk ke dalam hidupmu. Engkau telah terlalu lama memegang begitu banyak hal. Mimpi yang belum tercapai, cinta yang engkau harap akan kembali, luka yang engkau simpan karena takut jika dilepas akan membuatmu kosong, beban tanggung jawab yang engkau pikir harus engkau pikul sendirian. Semua itu engkau pegang erat, bahkan saat tanganmu mulai gemetar, bahkan saat batinmu mulai retak. Engkau diajari bahwa bertahan adalah kekuatan, bahwa tidak boleh lengah, tidak boleh goyah, tidak boleh lepas. Tapi tidak ada yang memberitahumu bahwa dalam spiritualitas yang paling dalam, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Saat engkau melepaskan, engkau bukan sedang menyerah. Engkau sedang mengizinkan semesta ikut bekerja. Karena selama ini, engkau terlalu sibuk menata semuanya sendiri. Engkau terlalu keras dalam berencana, terlalu cemas dalam mengatur hasil, terlalu takut kehilangan arah. Dan tanpa sadar, dalam usaha itu, engkau mengunci aliran. Engkau menutup celah datangnya pertolongan. Karena tangan yang menggenggam terlalu erat, tidak bisa menerima apapun yang baru. Hari ini, Jumat ini, 9 Januari ini, adalah waktu yang sangat sakral. Karena engkau sedang diminta untuk mengendurkan genggamanmu. Untuk tidak memaksa semua hal menjadi sesuai keinginan. Untuk tidak mengikat semua orang agar tetap tinggal. Untuk tidak menyusun hidup dengan presisi yang kaku. Engkau diminta untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti membuang. Bukan berarti menolak. Bukan berarti pasif. Tapi mengizinkan. Mengizinkan yang sudah waktunya pergi untuk pergi. Dan yang memang ditakdirkan datang untuk datang tanpa dihalangi oleh kegelisahanmu. Lihatlah dirimu sendiri. Berapa banyak hal yang masih engkau jaga, padahal sudah tidak memberi kedamaian? Berapa banyak kekhawatiran yang engkau ulang setiap malam, padahal tak satu pun berubah meski engkau pikirkan 1000 kali? Berapa banyak hal yang engkau tahan, bukan karena masih engkau inginkan, tapi karena engkau tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa itu? Dan sekarang, bukankah engkau mulai lelah?
Bukankah di titik ini engkau mulai merasakan bahwa apapun yang engkau paksa justru menjauh? Itu bukan karena semesta tidak adil, tapi karena semesta tahu energi besar hanya bisa turun pada ruang yang lapang. Dan lapang itu hanya mungkin ketika engkau melepaskan. Jiwa terpilih, bayangkan dirimu sebagai sungai. Jika engkau membendung air di satu tempat terlalu lama, ia akan menggenang dan menjadi tergenang. Tapi jika engkau membiarkannya mengalir, maka air itu akan terus hidup, memberi kehidupan dimanapun ia melewati. Begitu pula dengan energi dalam hidupmu. Jika engkau menahan satu fase terlalu lama, satu kenangan terlalu dalam, satu mimpi yang belum waktunya, maka engkau akan menjadi tergenang di masa yang sudah berlalu. Tapi saat engkau berkata dalam keheningan batin, "Aku izinkan ini pergi. Jika memang bukan untukku, aku relakan. Jika memang belum waktunya, aku bersabar. Jika memang ada jalan lain, aku percaya." Saat itulah, engkau sedang membuka pintu bagi energi terbesar yang selama ini hanya menunggu satu hal: kesediaanmu untuk tidak lagi mengontrol segalanya. Karena saat engkau tidak lagi memaksa, engkau menerima. Dan saat engkau menerima, engkau kembali ke posisi asli ruhmu, sejalan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, dalam sejarah spiritual manapun, para jiwa agung selalu melalui fase kehilangan, kekosongan, bahkan kehancuran, sebelum akhirnya masuk ke aliran yang lebih besar. Karena kehilangan membuat ruang, kekosongan mengundang isi, dan kehancuran adalah pintu sunyi bagi kelahiran yang baru. Hari ini, engkau mungkin merasa tidak punya apa-apa. Tapi tahukah engkau? Justru saat itulah, engkau menjadi lahan yang paling subur bagi sesuatu yang besar untuk tumbuh. Tidak ada tempat bagi kelimpahan di ruang yang penuh dengan kekhawatiran. Tidak ada tempat bagi kebahagiaan di dalam hati yang masih menggenggam luka. Tidak ada tempat bagi rezeki baru dalam tangan yang masih memegang erat rencana lama yang sudah tidak relevan. Lepaskan. Bukan karena engkau putus asa, tapi karena engkau percaya. Lepaskan. Bukan karena engkau berhenti berharap, tapi karena engkau tahu bahwa yang terbaik tidak selalu datang saat engkau mengejar, tapi saat engkau membuka ruang. Jiwa terpilih, hari ini adalah undangan untuk membuka ruang itu. Ruang bagi rezeki yang tak terduga. Ruang bagi kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Ruang bagi kedamaian yang selama ini engkau cari lewat jalan yang terlalu ramai. Tarik napas, hembuskan pelan, lepaskan satu persatu. Nama, harapan, masa lalu, ketakutan, rencana yang gagal, penyesalan yang sudah lewat, dan rasakan, saat engkau melepaskan, engkau tidak menjadi lebih lemah, engkau justru menjadi magnet, dan energi besar itulah yang kini sedang bergerak ke arahmu. Bagian 7. Engkau tidak datang ke hari ini dengan kosong, tapi dengan undangan ilahi. Jiwa terpilih, ketahuilah, tidak ada satu langkah pun dalam hidupmu yang benar-benar kebetulan. Tidak ada waktu yang begitu saja berlalu tanpa makna. Tidak ada tanggal yang berdiri sendiri di kalender nasibmu, tanpa kaitan dengan alur yang lebih tinggi. Dan hari ini, Jumat, tanggal 9 Januari 2026, bukanlah angka kosong. Ini bukan tanggal yang berdiri tanpa tujuan. Ini adalah undangan. Dan engkau adalah tamu yang telah dipanggil secara khusus untuk hadir. Engkau tidak tiba di hari ini dalam keadaan hampa. Engkau membawa seluruh getaran dari masa lalu, seluruh doa yang tak bersuara, seluruh luka yang telah menjadi lapisan jiwa, seluruh pengampunan yang tidak pernah engkau minta kepada siapapun, tapi telah engkau berikan pada dirimu sendiri secara diam-diam. Dan semua itu membentuk frekuensi spiritual yang kini sejajar dengan panggilan ilahi yang dikirim lewat hari ini. Engkau telah diundang ke ruang waktu yang sangat jarang terbuka, bukan oleh manusia, bukan oleh kebetulan, tapi oleh kehendak yang tak terlihat,
oleh suara yang hanya bisa didengar dari kedalaman batin yang telah cukup dibentuk oleh perjalanan panjang. Dan undangan ini bukan untuk semua orang. Ada banyak yang melewati hari ini tanpa merasa apa-apa. Ada banyak yang menjalaninya dengan tergesa, tanpa menyadari bahwa langit sedang membuka celahnya. Tapi engkau, jiwa terpilih, engkau berhenti sejenak, engkau mendengarkan, engkau merasakan, dan karena itu, engkau berbeda. Engkau bukan sedang melihat kalender, engkau sedang menyentuh garis takdir. Undangan ilahi tidak datang dalam bentuk kertas emas atau suara lantang. Ia datang dalam bentuk bisikan, dalam bentuk rasa ganjil di dada yang membuatmu terdiam lebih lama, dalam bentuk perasaan bahwa hari ini ada sesuatu yang engkau belum tahu bentuknya, tapi engkau tahu betul rasanya. Seperti kedatangan yang engkau tunggu, tapi tidak tahu siapa yang akan datang. Itulah tanda bahwa engkau sedang diberi ruang oleh semesta. Dan saat semesta memberi ruang, hanya dua hal yang diminta darimu: hadir sepenuhnya dan percaya seutuhnya. Karena undangan ini bukan untuk engkau jawab dengan perhitungan, tapi dengan kehadiran, dengan kesiapan, dengan batin yang tidak mengajukan syarat. Karena apa yang akan datang setelah ini, jiwa terpilih, bukan hal kecil yang bisa engkau tangani sendiri. Yang datang setelah ini adalah kebahagiaan besar, adalah rezeki tak terduga, dan lebih dari itu, adalah pembaruan hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Dan justru karena itu, engkau tidak boleh membawa kecemasan lama ke dalam ruang baru ini. Engkau tidak datang ke sini dengan tangan kosong. Engkau datang membawa bekas luka yang telah diubah menjadi cahaya. Engkau datang membawa patah yang telah dibentuk ulang menjadi pemahaman. Engkau datang membawa gagal yang telah membentuk hatimu menjadi lebih lapang. Dan Tuhan melihat semua itu. Tidak satu pun dari prosesmu yang dilupakan. Tidak satu pun dari perjuanganmu yang diabaikan. Engkau tidak sedang beruntung hari ini. Engkau sedang dipilih. Engkau sedang ditarik ke dalam satu momen transisi yang hanya terjadi beberapa kali dalam satu kehidupan. Momen di mana langit, bumi, waktu, dan ruh bertemu dalam satu garis, membuka jalur baru yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang mengerti tanpa harus dijelaskan. Jiwa terpilih, jika hari ini engkau merasa hidupmu tidak seperti biasanya, lebih tenang, lebih ringan, atau justru lebih gelisah tanpa sebab yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu adalah tubuhmu merespons getaran baru. Itu adalah ruhmu menyadari bahwa ia sedang dipindahkan ke fase berikutnya. Tidak perlu engkau tahu apa nama fasenya. Tidak perlu engkau tebak apa bentuk rezekinya. Tidak perlu engkau analisis dari mana kebahagiaan itu akan muncul. Engkau hanya perlu berkata dalam diam, "Aku siap menerima, aku hadir." Itu saja. Karena undangan ini bukan untuk mereka yang paling sibuk mempersiapkan diri di luar, tapi untuk mereka yang telah melapangkan ruang di dalam. Untuk mereka yang, meski masih banyak luka, telah cukup berani untuk membuka pintu batin dan membiarkan cahaya masuk. Hari ini bukan puncak dari perjalananmu, tapi ini adalah tanda bahwa perjalananmu yang panjang akhirnya dipandang oleh langit. Dan ketika langit sudah memandang, tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghentikan datangnya kebahagiaan besar itu. Hari ini, engkau datang bukan dengan tangan kosong. Engkau datang dengan seluruh versi dirimu yang pernah engkau benci, yang kini telah berubah menjadi energi penerimaan. Engkau datang dengan hati yang pernah pecah, tapi kini menjadi bejana kuat yang siap menampung rezeki dalam jumlah yang tak terduga. Engkau datang, dan langit sudah menunggu. Maka diamlah, tarik napas dalam, lihat sekelilingmu. Engkau berada di ambang pintu yang telah ditulis jauh sebelum engkau lahir. Dan jika engkau melangkah dengan percaya,
engkau tidak akan kembali ke hidup yang sama. Jiwa terpilih, kini tibalah saat di mana kata-kata tidak lagi perlu memegang kendali. Telah cukup engkau mendengar, telah cukup engkau menyerap, dan kini engkau hanya perlu tinggal bersama apa yang telah terbangun perlahan di dalam batinmu. Sebuah ruang baru, sebuah kesadaran yang tidak terburu, sebuah perasaan hening namun dalam, bahwa hidupmu tidak lagi berada di tempat yang sama seperti tadi pagi. Engkau telah dibawa melintasi aliran suara yang bukan sekadar nasihat. Ini bukan motivasi duniawi. Ini adalah seruan dari lapisan terdalam keberadaanmu. Lapisan yang hanya disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh buku atau disusun oleh nalar. Lapisan yang hanya bisa engkau temui ketika engkau cukup tenang, cukup diam, cukup jujur kepada dirimu sendiri. Di tempat itu, engkau tidak perlu bersembunyi. Engkau tidak perlu menyembunyikan betapa lelahnya engkau. Betapa lama engkau memendam banyak hal. Betapa sering engkau pura-pura kuat padahal hatimu hampir runtuh. Di tempat ini, tidak ada yang harus engkau buktikan. Tidak ada yang akan menghakimimu karena belum berhasil, belum sembuh, belum sampai. Yang ada hanyalah penerimaan. Dan dalam penerimaan itu, engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini engkau kejar, bahkan sebelum engkau tahu namanya, kedamaian. Kedamaian yang tidak lahir dari hasil, tapi dari keterbukaan. Kedamaian yang tidak tumbuh dari kontrol, tapi dari keikhlasan. Kedamaian yang tidak dibangun oleh orang lain, tapi dibangun dari dalam tubuhmu sendiri. Ketika engkau memilih untuk hadir di saat ini tanpa tergesa. Hari ini, Jumat yang agung ini, bukan hanya memberi tanggal baru pada kalender. Ia memberi arah baru pada aliran batinmu, dan engkau merasakannya. Mungkin samar, mungkin hanya seperti desir angin halus. Tapi engkau tahu, ada yang bergerak, ada yang sedang mendekat, ada yang selama ini menunggu engkau diam, agar ia bisa masuk. Dan hari ini, engkau akhirnya diam. Maka biarkan semuanya mengendap. Tidak perlu engkau buru-buru memahami semua makna yang telah disampaikan. Karena pesan-pesan dari langit tidak selalu bekerja di kepala. Kadang ia butuh bermalam di dalam dada, menyelinap ke relung jiwa, dan perlahan membentuk wujudnya sendiri dalam tindakan-tindakan kecil esok hari. Dalam cara engkau bangun dari tidur, dalam cara engkau menatap cermin, dalam cara engkau berkata terima kasih, bahkan dalam cara engkau menunda keputusasaan sekali lagi. Itulah tanda bahwa energi dari naskah ini tidak hanya lewat, tapi tinggal. Dan jika ia tinggal, maka perubahan itu sudah dimulai. Jiwa terpilih, engkau bukan orang yang sama seperti saat engkau memulai bacaan ini. Di antara kalimat-kalimat tadi, engkau telah melepaskan sesuatu. Mungkin beban, mungkin luka, mungkin keyakinan lama yang sudah tidak relevan. Atau mungkin engkau baru saja menyambut sesuatu yang akan membawamu menuju kehidupan yang lebih utuh. Biarkan itu bekerja dengan caranya sendiri. Tidak perlu engkau paksa. Cukup hadir. Cukup jaga ruang batinmu tetap lapang, tetap bersih, tetap terbuka. Karena yang sedang datang bukan hanya kebahagiaan, tapi juga rezeki yang tidak pernah engkau perkirakan. Dan ia akan datang tanpa kegaduhan, tanpa pengumuman, tanpa kemasan gemerlap. Tapi engkau akan tahu bahwa ini adalah jawaban dari semua sabar yang pernah engkau tanam tanpa pamrih. Dan saat itu tiba, engkau tidak perlu bersorak. Cukup tutup mata, tarik napas dalam, dan katakan, terima kasih Tuhan, aku menerima dengan sepenuh jiwa.